Halo guys, balik lagi dengan gua Asbram. Nah, ada apa ya? Episode spesial ini kayaknya guys, karena pada tanggal 1 September kemarin, Polygon baru aja ngerilis line up baru dari seri Stratos-nya. Mulai dari S4, S5, dan seterusnya. Nah, ini kenapa spesial? Karena menurut gue ini sangat mengejutkan ya. Jadi ceritanya sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu, gue sempat tanya ke salah satu mungkin mekanik atau orang rodaling lah. Mas, kira-kira kapan ya keluar 100 baru dan segalanya? Mereka belum tahu dan bahkan mereka sempat menyebut bahwa gue tuh sempat ada obrolan bahwa kalau S8 seri teratasnya 100 tuh apakah akan nambah apa enggak, dan kayaknya dibilang enggak mungkin sih, kayaknya itu udah stok di S8. Dan semua itu terbantahkan pada tanggal 1 September kemarin. Polygon secara resmi merilis Stratos S9 gitu ya. Stratos S9 DX tulisannya gitu. Nah, yang lucunya Polygon ini kayak nggak ada hujan itu, tiba-tiba mereka langsung refresh seri Stratosnya langsung pada bagian dalam ininya ya, katalognya. Tapi di luarnya mereka bahkan belum membuat promo dari line up terbarunya ini. Bahkan tuh lihat ya, yang ditampilin aja malah S8 yang tahun 2021 guys. Nah, sekarang ini kan yang dikeluarkan ini kan ceritanya line up tahun 2022 gitu ya. Jadi ceritanya yang kalau misalkan dikeluarkan pada tahun 2021, eh, sorry maksudnya kalau Polygon mengeluarkan sepeda untuk tahun 2022, mereka mengeluarkannya di tahun 2021 gitu. Nah, jadi kalau misalkan dikeluarin tahun ini, maka itu sebenarnya untuk tahun depan guys, gitu. Nah, langsung aja kita mulai dari 100 S2. Kita mulai dari yang paling rendah ya. Ternyata Polygon belum mengupgrade, antara belum mengupdate seri terbaru dari S2 atau memang tahun ini belum di-update gitu ya. Nah, kita bisa lihat di website ini masih 100 S2 yang lama tuh. Ya. Ini yang kemarin gue review guys. Kalau kalian belum nonton, silahkan ditonton. Itu ya. Pokoknya masih sama lah. Kita lihat harganya pun masih sama, ya nggak ada yang beda lah ya. Kita lanjut ke terus S3. Nah, S3 juga pun masih sama ya, tuh ya. Masih varian warna yang putih, hitam, oranye. Kemudian ya ini nggak ada yang berubah lah dari S2 dan S3. Masih sama dengan sebelumnya. Harganya pun masih sama, 8 juta. Ya nggak berubah kayaknya. Kemudian eh, kita lanjut ke S4. Nah, disinilah perubahan mulai terjadi ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata 100S4 di tahun 2021 ini, yang dimana ini maksudnya untuk line up tahun 2022 dikeluarkan dengan livery terbaru, yaitu warna ini silver dan juga blue ya. Tapi di sini namanya apa? Grey. Oke, dia nyebutnya grey ya. Bagaimana nih guys? Menurut kalian? Kita coba zoom dikit. Nah, tuh dia semacam warna titanium gitu ya. Tuh. Nah, waduh. Nah, ini keren banget guys. Ternyata di dalamnya ini, di dalam forknya sama di dalam chainstay ada semacam motif. Wah, di downstopnya juga ada ya. Kok begini sih di zoomnya? Nah, itu ya. Tuh. Uh. Tapi ini nyambung nggak ya kira-kira kalau misalkan warnanya abu-abu dan juga dikasih gambar-gambar begini. Tapi menurut gua sih keren. Asli keren. Cuman warnanya gue kurang suka sih. Kurang selera lah gitu. Nah, ini gimana kalian lah ya. Oke, kita lanjut ke, kita coba lihat ya. Warna pilihan warnanya di sini cuma satu. Untuk size-nya masih 4 sama dari S sampai XL. Kemudian untuk harga 11.500.000. Nah, ini yang gue agak lupa guys. Sorry kalau misalkan kalian tahu, tolong dikasih tahu ya di kolom komentar apakah memang harganya 11.500.000 atau 11 juta, karena seingat gue harganya itu terakhir 11 juta guys. Kalau misalkan 11.500.000 berarti dia naik 15.000 ya. Naik 15.000 tahun ini. Oke. Ini 15.000 nih naiknya karena apa aja ya? Soalnya Polygon itu baru naikin harga di awal tahun 2021.
apa akhir tahun 2019 2020 kalau nggak salah. Pokoknya ya dalam tahun inilah dia baru naikin harga, ya lumayan juga sih sebenarnya. Kalau dia naikin lagi harusnya sih harus ada yang berubah ya. Karena kemarin tuh naikin harga tapi kayaknya nggak ada yang berubah. Kita lihat sekarang dari specification, masih sama. Jadi gini ya, kalau gua bandingin, gue sempat lihat tadi sebentar, di Polygon yang lama, specification itu nggak lengkap gitu. Kalau misalkan frame-nya ARX all around, ya udah nggak dikasih tahu apa-apa lagi. Nah kalau di sini tuh dikasih tahu QR-nya itu ukuran berapa, terus kemudian ya lebih lebih detail lah gitu. Sama di sini juga fork-nya, taper ukurannya berapa. Di sini nggak ada, begitulah kurang lebihnya. Ini berlaku untuk eh, Stratos di 2022 ya. Nantinya nggak akan gue jelasin lagi, cuman kurang lebihnya di line up terbaru, di specification itu lebih detail guys, kayak gitu. Kemudian udah sih, kayaknya nggak ada yang berubah. Nah, di sini juga lebih enak ya. Kita tahu nih kalau misalkan kita ambil ukuran X atau S, dapatnya yang stemnya 90, M atau L 100, dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan nggak ada ya. Di bagian sini tuh nggak ada. Oke, masih sama semua. Masih sama semua. Sprocketnya juga masih sama ya, 11 sampai 28T. Tuh, ini juga tuh masih sama. Oke, kita lanjut ke S5. Nah, ini adalah seri S5 rim ya. Ini warnanya begini. Sebenarnya sama banget sih sama S4 yang barusan. Cuman ini ya, beda warna aja. Gak tau ya, frame-nya harusnya sih beda. Tuh, tapi kurang lebih gini lah. Liverynya mirip banget soalnya. Jadi dia warna polos, satu warna, kemudian dikasih motif blur gitu ya. Tulisan poligonnya. Kemudian di dalam chainstay dan juga fork sama di downtup dikasih aksen-aksen inilah, motif gitu. Kemudian kita cek. Ini sorry gue nggak ketemu, bukan nggak ketemu sih. Jadi ketika Polygon merilis lineup baru, lineup lamanya itu sebenarnya nggak bisa dilihat guys, kecuali kamu lihat di Google. Nah, beberapa seri, terutama yang 2021 kemarin, itu belum bisa dilihat, entah kenapa. Mungkin karena lagi proses maintenance apa gimana nggak ngerti. Jadi cuma ketemunya di 2019 saja atau versi tahun sebelumnya lagi. Nggak apa-apa ya, karena biar ada perbandingan aja gitu ya. Harganya gue coba ya lihat di video gue sebelumnya yang ngebahas tentang S5. Kebetulan di situ gue sempat mention masalah harga S5 rim brake tahun 2021. Nah, itu harganya 14 juta 14 juta 300 ribu. Yang dimana di tahun 2022 ini dia naik 500 ribu, sama seperti S4 ya. Ini gue menduga sih juga nggak ada perubahan yang signifikan, alias cuman ganti ini aja, ganti motif aja. Kita lihat ya. Oke. Headsetnya beda ya. Ini kayaknya headsetnya beda deh. Coba guys, coba tulis di kolom komentar ya. Ini tuh sebenarnya zero stack shield bearing ini apakah sama dengan FSA ini, cuman beda ininya. Cuman ini harus ini sepertinya beda nih guys. Ya, gue sebenarnya sejujurnya gue kurang ngerti nih guys yang benar-benar spesifik ini sampai ke headset. Cuman ini kayaknya udah beda sih. FSA itu kan merek sendiri, dan zero stack ini kayaknya tipe ya. Cuman gue nggak tahu mereknya apa. Terus kemudian masih dapatnya entity sport ya untuk stem dan handlebarnya. Kemudian RD tentunya sama R7000 dan sebagainya. Sama, ini sama persis. Oke. Keren juga sama 5034. Nah, cuman yang beda nih ini adalah di kasetnya ya. Tuh. Enggak. Ini harusnya kalau nggak salah ya, di tahun 2021 ini 1128, seingat gue nih. Tapi di tahun 2022 dibalikin lagi 1130. Kalau memang di tahun 2021 1128,
Maka artinya dibalikin lagi sama seperti tahun 2019, yaitu 1130T gitu ya. Ini juga soalnya juga 1130T guys, ternyata tahun 2019 itu. Oke. Ya ini sebagai referensi aja lah, karena mungkin bisa jadi di tahun 2021 tuh ada perubahan ya. Cuma daripada nggak ada sama sekali gitu, jadi gue tampilin yang 2019-nya. Oke, kita lanjut. Oh ya, warna. Ini ternyata cuma ada satu warna, kemudian size-nya cuma ada 4 ya. Size-nya ini penting gue sebutin karena nanti di sesuai dengan tipenya, itu size-nya beda-beda guys. Contohnya kayak misalkan tadi ini sampai sekarang masih 4 size kan. Nah, nanti kita lihat nih. Yang lain ini bisa berapa size. Kita lanjut ke S5 disc brake. Wih, ini kayak jahit TCR ya, atau kayak Specialized ya. Gile. Ini kalau yang suka putih, gimana nih guys? Kalian suka gak dengan warnanya? Ini kayaknya cakep sih. Uh, sedang. Oke, boleh. Wah, ininya sih nggak ada obat asli. Nih, motif-motif ini nih. Gue suka guys, soalnya yang warna-warna begini nih, unik gitu. Kayak kelihatan mewah gitu. Dengan adanya gini tuh kayak bukan sekedar poligon gitu. Cakep sih asli. Oke, kita sekarang lihat ke harganya. Nah, ini harganya bisa dibilang lumayan naiknya. Kemarin itu harga untuk 100 S5 disc brake harganya 16 juta 300 ribu kalau nggak salah. Ya, 16 juta 300 ribu. Pokoknya sekitar segitulah. 16 juta 150 ribu kalau nggak salah. Something like that lah. Di 16 jutaan, kemudian sekarang jadi 18 juta. Naiknya lumayan nih. Bukan 500 ribu lagi kayak tadi, tapi sekitar 2 jutaan. Ya, atau 1,5 juta lah. Sekitaran segitu, kita lihat bedanya di mana. Nah, gue sebenarnya udah lihat sih. Cuman gue mau kasih tau kalian. Nih. Kita langsung aja ke bawah ya, biar cepet. Oh ya, ini kalau nggak salah di S5 yang baru 2022 ini udah TA dua-duanya ya, depan belakang gitu. Kemudian, tapi ini tolong dikoreksi ya kalau gue salah. Soalnya gue sebenarnya nggak terlalu bisa baca beginian guys, spesifikasi gini, kecuali gue ngeliat sepedanya langsung. Baru gue bisa bandingin, oh ini tuh maksudnya gini. Tapi kalau misalkan ngebaca-baca gini, gue belum gitu ahli lah. Nah, aja ya. Lanjut, langsung ke poin intinya, kenapa harganya bisa beda jauh. Nah, ini jawabannya. Kelewatan. Nah, mana sih? Ya Allah. Nah, ini dia jawabannya. Pada S5 disc brake 2021, dia masih menggunakan shifternya itu atau drifternya itu masih memakai R7000 alias ya shifternya untuk rim brake lah. Makanya dia sebutannya semi hidrolis karena tarikannya mekanis, tapi pada bagian kalipernya itu ada minyak remnya ya dari TRP yang bikin dia itu semi hidrolis, jadinya tarikannya mekanis tapi udah ada minyaknya. Nah, tapi di S5 2022 nanti dia sudah menggunakan Shimano 105 R7020 atau R7020. Nah, ini dia yang bikin mahal guys. Karena kalau kalian beli sendiri harganya ini terpaut jauh ya. Jadi kalau kalian beli shifternya aja, nah R7000 tuh kayaknya sekitar berapa ya? 3 atau 4 juta gitu lupa. Atau 5 juta gitu lupa. Terus kalau yang 7020 harganya bisa kayak nambah 2 jutaan atau 3 jutaan. Emang jauh banget sih. Nah, itu dia, ini update yang paling mungkin banyak dicari orang-orang ya, karena selama ini orang-orang pada protes, nanggung S5 disc brake karena semi hidrolis kurang enak segala macam gini. Bagi gue sih sebenarnya udah enak-enak aja ya, karena gue sempet nyoba S5 beberapa kali, sebenarnya enak-enak aja sih. Cuman maksudnya kayaknya orang yang udah terbiasa dengan hidrolis gini kayaknya kesannya ya inilah sayang lah nanggung, kentang lah segala macam gitu. Nah, nih Polygon udah ngejawab nih guys. Dia ngasih langsung 105 R7020. Jadi mungkin kelihatannya agak nggak masuk akal karena sepeda alloy harganya 18 juta, Polygon lagi kan. Tapi kalau ngelihat spek gini kayaknya sangat masuk akal guys. Karena di luar sana sepeda-sepeda spek 105 full 7020 harganya mungkin bisa sekitar 28 juta atau ya segitulah. Agak jauh lebih mahal pastinya gitu. Ya ini sebenarnya paket ekonomis lah. Mungkin frame-nya nggak sebagus dengan frame luar merek, mungkin
Ales kali ya, Specialized Ales ya. Tapi ya ini harganya oke guys, kalian udah dapat R7020 gitu di sini. Oke, kita lanjut langsung ke S7. Nah, ini sekedar informasi ya. Kenapa gue nggak nampilin S7 rim di sini? Karena ternyata gue juga baru sadar beberapa jam yang lalu, tadi pagi sih tepatnya, bahwa pada tahun 2022 Polygon menghapus varian Stratos S7 rim brake-nya. Gue nggak tahu kenapa, temen yang jelas di sini dia nggak mengeluarkan S7 rim brake-nya. Bahkan S7 yang lamanya itu udah dihapus juga oleh Polygon di websitenya gitu. Tandanya ya berarti akan discontinue gitu untuk varian S7 rim brake-nya gitu. Nah sekarang kita ngeliat dari frame-nya dulu ya. Ini frame-nya sebenarnya sama guys. Cuman maksudnya geometrinya sama, nggak berubah. Cuman yang berubah hanya dari livery-nya aja ya. Nah gitu ya. Ada berapa warna ini kalau nggak salah banyak. Oh ada cuma satu doang, sorry. Namanya apa tadi? Crimson Red. Oke. Polygon menyebut ini namanya Crimson Red. Mirip sama S5 bis yang dulu ya. Oke lah. Sekarang kita lihat di specification. Apa sih yang bikin beda? Oh ya harganya, sorry harganya. Harganya untuk S7 disc brake yang lama itu 22 juta 500 ribu kalau nggak salah. Yang baru 24 juta. Jadi nambah sekitar 1,5 juta. Nah, lupa juga nih gua mention ini. Kalau kalian perhatikan di S7 sini, S7 disc brake yang ini, lihat ya. Nah, guys, lihat ya. Pada bagian ini kabelnya udah masuk. Tepuk tangan dulu lah buat Polygon. Kali ini jawaban kalian, request kalian terjawab sudah. Karena Polygon sudah hadir dengan inner cable-nya ya. Fully integrated. Nah, cuman stemnya belum. Jadi kalian mesti beli sendiri nih kayaknya. Tapi yang jelas, kalau tinggal stem kan kalian bisa upgrade sendiri ya sama dropbar. Yang jelas ini udah bisa masuk ke headsetnya. Jadi, wah, bakal cakep sih. Ini Polygon bisa akhirnya bersaing juga nih dengan merek-merek yang seharga segini tapi udah fully integrated ya. Kayak misalkan Twitter dan sebagainya yang kayaknya itu yang digadang-gadang gitu. Kita lihat. Oke, CT Zero Stack. Ini FSA. Kemudian, apa lagi ya? Oke, ternyata shifternya guys. Ternyata yang bikin mahal itu shifternya lagi-lagi ya. Lagi-lagi shifternya ya 7020. Jadi buat kalian yang ini ya yang mungkin belum tahu di S7 disc brake yang lama, dia sistem drifternya itu masih sama ya dari punyanya 105 rim brake alias R7000. Ternyata di S7 2022 lineup terbarunya dia udah menggunakan R7020. Oke lah, jadi ada kenaikan harganya masuk akal karena ada sesuatu yang dirubah, apalagi ini shifter ya, penting ya. Udah jadi hidrolis. Oke lah, sisanya kayaknya sama-sama aja. Terus juga di ini apa namanya? Di line up terbaru ya, itu bahannya juga ditulis sama dia, guys. Jadi tuh nama bahannya ditulis Solby One, terus kemudian wheelsetnya XL3. Nah, kalau di sini tuh enggak. Baru muncul gini dong, entity tubeless ready. Rims with alloy hoop, performance tire kayak nggak jelas gitu. Ini lebih bagus sih, lebih detail gitu. Kita lanjut ke S8 disc brake. Sorry juga ini untuk S8 disc brake-nya, gue nggak ketemu untuk tahun 2021. Bukannya nggak ketemu ya, tapi Polygonnya sendiri dia nggak apa ya? Kayak tadi gue bilang di awal lah. Intinya itu kalau misalkan eh, untuk bisa ngelihat seri yang lama, kita tuh mesti carinya di Google, nggak bisa langsung di websitenya Polygon karena nggak keluar gitu. Nah kebetulan entah kenapa nggak bisa dibuka tuh yang tahun 2021, akhirnya terpaksa lah gue pakai yang contohnya 2020. Kejauhan tapi ya udahlah, kita nggak apa ya, sebagai pembanding aja. Kita lihat dulu dong warnanya gimana sih. Nah, ini full black ya. Oh ini abu-abu nih kayaknya. Kemudian
Wih, rotornya guys. Nah, kok beda ya? Sama gak sih? Kayak ini warna lainnya. Namanya Black Onyx. Ada lagi Rose Gold, tapi nggak bisa dilihat warnanya. Kayaknya sih warna yang tadi sama ya. Lihat sekarang. Tuh, kemudian kalau di specification yang baru ya, di spesifikasi yang baru tulisannya tuh ditulis UCI approved. Sini nggak tulis. Ya walaupun sebenarnya kita pas beli juga udah tahu ya kalau itu UCI approved gitu. Tapi kan buat orang-orang yang benar-benar nggak tahu terus pengen beli Polygon tersebut, kan ini penting ya informasi kayak gini. Karena ya buat lebih detail aja gitu. Jadi satu page kita bisa tahu banyak hal tentang sepedanya gitu. Kalau gini kan ya inilah masih kurang informatif gitu. Kemudian itu ya. Nah, ini karena tadi nggak apple to apple ya, bukan apple to apple sih. Karena terlalu jauh, jadi perbedaannya di sini guys. Nah, buat kalian yang nggak tahu, di tahun 2021 itu shifternya udah R8020 gitu ya. Jadi setahu gua itu shifternya udah 8020. Nah, ini makanya di 2022 shifternya 8020. Tapi kalau nggak salah di tahun 2020 juga udah 8020 deh. Soalnya sempat punya walaupun nggak dipakai sih. Tapi ini setahu gua 8020 juga guys. Ini kok shifter R8000 ya? Yang nggak ngerti lah. Tapi yang jelas di tahun 2021 S8 itu udah 8020 alias varian hidrolisnya gitu dari si Shimano Ultegra. Oh ya, ini kan Ultegra ya. S8 tuh Ultegra ya. Jangan lupa guys. 8000 tuh varian untuk kode untuk Ultegra, 7000 tuh untuk 105 gitu ya. Nah, ini nih yang spesial juga nih. Shimano Ultegra Hydraulic Disc Rotor gitu ya. Jadi dia udah dapet rotor dari Ultegra. Ini harganya lumayan, serius. Kalau kalian beli satu pieces itu satu bijinya itu sekitar 750.000 sampai 800 ribuan lah. Itu satu bijinya ya. Nah, lumayan lah makanya. Ini kalau memang beneran sih. Soalnya ini kok di fotonya enggak gitu. Kok di fotonya enggak gitu. Apa gua salah baca? Shimano Ultegra Disc Rotor gitu ya. Ya nggak ngerti lah guys. Pokoknya begitu. Tapi kalau memang beneran dapat itu dari apa rotor Ultegra atau RT800 ya namanya kalau nggak salah, lumayan banget. Harganya sendiri naik ya. Kalau nggak salah terakhir tuh 28.500.000. Ya kayaknya 28.500.000. 29 apa kalau nggak salah. Naiknya lumayan sih, serius naiknya lumayan. Gue nggak tahu lagi deh. Ini kalau ada yang kelewat, kalian tulis di kolom komentar aja ya. Ini gue nge-review banyak ini banyak banget yang perlu gue perhatiin, jadi gue kayak bener-bener inilah cepet-cepet aja gitu. Kita next ke S8 Disc DX. Nah, ini nggak ada pembanding guys, karena memang ini adalah salah satu varian terbaru dari lineup 2020-nya Polygon. Jadi selain dia ngerilis S9 Disc, dia juga ngerilis satu sepeda baru yang namanya si S9 ini, namanya S8 Disc DX. Nah, bedanya apa sih? Kita lihat ya, kita lihat satu persatu. Gila, maco sih. Ini bikin gue salfok masuk apa coba? Rimsnya. Nah, coba lu perhatiin tuh. Kalau frame mungkin sama ya, frame itu sama. Cuman rimsnya nih, akhirnya Polygon mengeluarkan sepeda yang langsung ready, apa ya, looknya itu langsung ganteng gitu. Kayak padat banget sih ini sepeda. Anjir. Ini warnanya itu loh. Pedas guys, pedas. Waduh. Rotornya nih. Loh, kok beda ya? Ini kan rotornya punya MTB guys, kalau nggak salah. Namanya XT ya. Ini baru rotornya Dura S. Kok gitu ya? Depan belakang beda. Aneh. Nah ini baru, ini Ultegra nih.
Ini gue nggak ngerti nih. Ini rotornya Ultegra nih harusnya. Putih gini. Tapi warnanya bagus-bagus, asli. Tuh, kita lihat ya, ada berapa warna sih? Ada 4 rata. Ada Black Onyx, Crimson Red, kemudian Obsidian Black, kemudian Rose Gold. Nah, ini warna-warna dari si Polygon S8 Disc DX. Harganya sendiri 47 juta, guys. Wow. Jadi tadi 32 juta yang untuk varian disc-nya naik sekitar berapa tadi ini? 15 juta ya? Naik 15 juta dan kalian akan mendapatkan satu buah sepeda S8 Disc DX. Bedanya apa sih? Kok bisa jauh banget? Bahkan itu bisa dapat satu sepeda lagi, guys. Alias S5 rim brake itu bisa dapat lagi dengan selisih harga ini. Nah, kemarin by the way si Polygon ini dia apa ya? Ini apa namanya? Memberi inilah bisa melakukan pembelian langsung dari websitenya. Nah, kemarin tuh kalian bisa klik ini. Cuman karena stoknya udah habis, jadi dia sekarang ini notify when back in stock gitu. Jadi kalau nanti stoknya ada lagi, baru dia bisa dipencet lagi lah gitu. Nah, sekarang kita lihat ininya. Sekarang kita lihat dari spesifikasinya, kita bandingin dengan S8 yang 2022. Jadi S8 yang baru kita bandingin dengan S8 DX yang baru juga, sama-sama baru, cuman bedanya apa? Oh, selisihnya bisa sampai 15 juta. Dari frame dan fork sama persis, headset sama persis, stem sama persis, handlebar sama persis, RD sama RD-nya udah beda, guys. Inilah yang bikin dia mahal banget. S8DX menggunakan grup set Shimano Ultegra Di2 R8050 gitu ya. Jadi kalau R8000 itu varian Ultegra yang rim brake, R8020 adalah varian Ultegra yang disc brake, R8050 adalah varian Ultegra yang Di2 ya, berarti ya. Nah, ini sorry nih, gue agak mungkin ketukar, tapi setahu gue tuh 8050 tuh untuk Di2 yang rim brake sebenarnya. Nah, 8070 tuh untuk varian Ultegra yang disc brake gitu. Tapi Di2 ini intinya dia udah non cable ya. Jadi bahasanya apa sih? Electrical ya. Jadi pakai sistemnya itu Bluetooth, guys. Jadi kalau misalkan kalian mencet, yang ganti giginya itu bukan kita dari kabel, tapi dari shifternya itu langsung dikirim sinyal langsung ke si RD-nya tersebut, dan dia langsung nanti ganti gigi. Suaranya pun beda gitu. Nah, itu dia lebih cepat dan jauh lebih enteng. RD shifter Ultegra Di2 8070. Nah, ini 8070, tandanya disc brake. Kemudian kita lihat ini BB-nya juga beda ternyata ya. BB yang dipakai juga beda. Cranksetnya beda juga ternyata. Cranksetnya S8DX 5236 makanya. Kemudian kasetnya juga beda, guys. Ternyata kaset yang dipakainya itu 1134 ya. 1134 ini siap banget buat nanjak sih, asli. Ini buat nanjak paten ini. Ini 1130. Kemudian chainnya juga beda ternyata. Banyak juga yang beda ya. Chainnya juga beda. Nah, ini masih sama ya brake-nya, karena di S8 itu udah di-upgrade juga tadi, dapat Ultegra hydraulic disc rotor. Kalau memang bener itu tadi yang gua salah nyebut, tapi kayaknya sih benar ya. Dapat ini rotor Ultegra. Kemudian di sini juga sama, dapat rotornya si Ultegra. Nah, ini dia yang menarik nih. Wheelsetnya. Polygon di sini ngerilis satu wheelset baru untuk, maksudnya untuk 100 ya. Gue nggak tahu ini si wheelset ini tuh memang udah ada apa belum. NTT WR5 disc dengan profil 50 mm. Nah, ini menarik nih. NTT WR5 disc ini masalah karbon apa bukannya gue nggak tahu. Nanti mungkin di next episode lah gue bahas ya. Karena kalau gue searching lagi atau gue research lagi, nanti videonya terlalu panjang, guys. Ini aja udah panjang banget pastinya. Kemudian banyak soal B1 masih sama. Nah, saddle pun juga beda, guys, ternyata. Ya. Kalau di varian mid level
Kalau di varian-varian 2021 tuh yang paling bagusnya tuh dapatnya Entity Flux 2. Nah, ternyata di varian DX dapat saddle-nya itu Entity Ion. Tadi mana ya? Nah, ini dia. Gue cari tuh. Tuh saddle-nya. Gini ya saddle-nya ya. Ini Entity Flux 2 nih begini. Kok gue malah lebih suka yang Flux 2 ya? Mungkin kalau lihat langsung ini mungkin bagus ya. Oke, begitulah kurang lebih ya. Next, yang paling spesial. Ini adalah Stratos S9 DX. Aduh, gawat bener nih. Jadi Stratos S9 DX ini nggak ada komparasinya. Karena memang ini varian terbaru guys, baru banget keluar 1 September kemarin. Artinya baru beberapa hari yang lalu. Gawat sih. Warnanya ada berapa ya? Kita lihat ya warnanya. Ups, sebelum warna kita lihat dulu harganya guys. 65 juta. Ini buat 100 mahal bener sih. Tapi kalian bisa ngerti nanti kenapa ini harganya mahal banget. Harganya 65 juta. Stratos lu nih ya, bukan Helios ya, Stratos. Dengan opsi warna ada 4, Black Onyx, Crimson Red, Obsidian Black, dan Rose Gold. Sama, ini kemarin juga bisa dibeli langsung dari websitenya, cuma sekarang udah nggak bisa. Untuk pilihan opsi size-nya, sorry, tadi kayaknya gue kelewatan tuh. Nah, opsi size-nya ini menarik nih, karena cuma bisa 3 guys, S, M, dan L. Gitu ya. Cuma bisa 3, S, M, dan L. Kemudian kita lihat sekarang ke specification-nya. Kita bandingin sama ini kali ya, sama si S8 DX. Kita bandingin sini. Oke. Nah, biar asik. Bandinginnya sama-sama mahal. Aduh. Nah, kita bandingin biar sama-sama mahal gitu guys. Sama-sama atau sama, masih sama semua ya. Masih sama semua. Nah, ini dia. Yang membedakan lagi-lagi. Loh. Sorry. Nah, ini dia. Lagi-lagi yang membedakan adalah di group set guys. Kalau tadi di S8DX, dia punya tuh Ultegra di i2 8070 ya. Untuk shifternya yang ini adalah Shimano Dura S Di2 R9170 alias varian atau grup set tertinggi dari ya apa ya? Gue nyebutnya gimana? Jadi Jadi serempet-serempet lidah gue ini. Alias varian grup set kelas tertinggi yang dikeluarkan oleh Shimano guys. Bayangin tuh. Polygon nggak tanggung-tanggung ya. Jadi sebenarnya Dura S itu ada varian mekanikalnya gitu. Tapi entah kenapa Polygon langsung ngacir atau ngelewatin ya. Langsung ke Di2-nya yang dipakai. Nah, gue bukan curiga sih. Jadi pas banget ternyata Polygon itu mengeluarkan sepedanya atau merilis varian Stratos ini itu di hari yang sama dengan dirilisnya Shimano. Shimano mengeluarkan sebuah grup set baru, Dura S dan Ultegra di i2, tapi yang 12 speed gitu. Namanya R9200 series gitu ya. Itu adalah varian terbaru dari Dura S dari Shimano. Nah, ini tuh seriesnya series R9100. Jadi sebenarnya kalau dibilang ketinggalan zaman banget, enggak. Itu baru banget kemarin, ya alias baru banget, masih fresh banget sebenarnya. Cuman baru tergantikan oleh varian barunya Shimano. Sekarang ada lagi gitulah di atasnya ini nih sekarang nih gitu ceritanya. Tapi kalau dibilang jadul, enggak sih. Ini masih seger banget guys. Mungkin itu kenapa akhirnya Polygon bisa deal-dealan kali sama Shimano ya. Untuk menggunakan si Dura SD itu ini. Mungkin dapat harga bagus kali guys. Gak ngerti lah ya. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi semuanya Dura S ya. RD-nya, shifternya Dura S. Kemudian di i2 maksudnya. Dura S di i2. Cranksetnya juga sama. Dura S. Kemudian BB-nya sama gak sih? BB juga sama dengan yang DX, S8DX.
Cranknya juga sama, ukuran centringnya pun sama, 5236. Kemudian kasetnya nih yang membedakan ya. Jadi ini kayaknya untuk spek racing banget sih. 11 sampai 28T gitu ya. Kalau misalkan S8DX itu diperuntukkan untuk eh, apa namanya? Untuk flat bisa, tapi untuk nanjak juga udah siap ya, karena 34T belakangnya gitu. Ini cuma 11 sampai 28T. Kemudian untuk chainnya beda nih, HG70. Ya mungkin karena ini kan chainnya untuk 34T ya, ini kan untuk 1128T aja gitu. Nah, untuk brake-nya pun beda. Dia rotornya mendapatkan rotor dari Dura S. Kalau ini kan Ultegra. Jadi bedanya itu apa sih? Nih. Ini kan Dura S rotor. Jadi kalau Dura S rotor tuh warnanya hitam, guys. Piringannya itu hitam. Kita cari RT800 rotor. Ini rotornya sih Ultegra. Nah, ini piringannya tuh warnanya putih. Gitu aja sih bedanya. Gitu ya. Tapi beratnya kayaknya juga beda. Cuma maksudnya intinya kalau udah secara fisik kenal ini tuh dari mana bedanya, yaitu dari warnanya gitu ya. 140 mm. Kemudian wheelset yang digunakan juga sama, Entity WR5 disc 50 mm. Ban pun sama, Shelby One. Nah, kayaknya Shelby One mulu guys ya, karena mungkin kontrak kali ya. Nah, untuk Entity Ion sama saddle-nya. Cuman memang yang disayangkan untuk harga segini, ya mungkin nanti banyak orang juga yang menyayangkan kenapa apa-apanya itu masih alloy gitu. Entity Expert alloy, ini juga alloy seat postnya, kemudian juga apa namanya, stemnya alloy ya, handlebar juga alloy. Gue sebenarnya juga berpikiran begitu, tapi kalau dipikir sebenarnya gini guys, ini sepeda 65 juta, tapi lo udah dapat group set Dura S di i2 disc brake 9170, yang dimana itu harganya kalau kalian beli aja itu udah 50 juta lebih kayaknya. Belum lagi wheelset, belum lagi framenya, belum lagi handlebar, stem, saddle, terus ya semacamnya lah. Ini Dura S-nya full ya, full group set. Kan kadang-kadang rotornya beda ya. Nah ini full Dura S. Ya jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya kayak lu beli group set, dapat frame, dapat wheelset gitu, dapat sebagainya gitu bisa dibilang. Karena kalau kita ngomongin geometri, ini harusnya sama ya. Ini kayaknya dari S7 sampai S9DX ini harusnya geometrinya sama. Kita coba sekarang lihat di sini. Kita lihat dari S7 disc brake yang lama nih, kita lihat geometrinya. Kita bandingkan dengan S9DX. Beda apa sama? Kita cek. Ukuran S-nya aja ya. Ukuran S untuk situpnya 47,5. Situp length 47,5. Situp angle-nya 74. Efektif situp angle tuh. Yang penting-penting aja lah. Efektif top 525. Oh sebenarnya ada beda-beda dikit guys. Kayaknya frame-nya beda-beda sedikit guys. Enggak sama persis kayaknya. Ternyata saya salah guys. Sepertinya ini ada perbedaan sedikit-sedikit. Gitu ya. Tuh. Iya ini sepertinya ada perbedaan. Tapi nggak banyak sih. Cuman kalau ada perbedaan sedikit tandanya geometrinya berubah sedikit sepertinya guys. Kita lihat nih. Kita cek bedanya di mana. Kalau sekilas gini nggak begitu kelihatan ya. Si efek wheelsetnya juga ngebuat sepeda ini kelihatan jadi lebih padat sih. Jadi frame-nya kayak ikut padat gitu. Ini gue jadi nggak tahu kalau secara terpisah, kalau cuma frame-nya doang apakah sama apa enggak. Ya tapi kalau secara data itu ada sedikit perbedaan sih. Jadi memang harusnya agak sedikit berbeda gitu ya. Anggap aja berbeda lah. Mungkin buat teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau banyak kesalahan karena gue juga bukan expert di sini. Gue cuman entusias biasa lah gitu ya. Gue sekedar berbagi informasi aja karena mungkin banyak orang yang pengen tahu tapi malas baca. Ya gue sini sebagai wadah aja lah buat kalian-kalian yang malas baca nih. Tuh gue bacain atu-atu makanya.
Ya, jadi kalau banyak salah jangan protes. Karena gue juga pusing liatnya guys. Karena banyak banget yang diubah di sini. Dari mulai S4 dan seterusnya gitu. Ya tapi kurang lebih begitulah. Polygon, kesimpulannya Polygon bikin kaget lah gitu ya. Ini nggak tahu apakah memang udah ada yang diinfokan. Tapi soalnya info pertama kali tuh gue taunya dari kakak gue ya. Kakak gue lihat dari eh, dealer resmi Polygon gitu yang menjual, dia langsung ngeluarin pre-order S8 dan S9. Kan kaget ya gitu ya. Ternyata dia bilang pre-order dan barangnya bisa sampai 3 minggu kemudian. Itu cukup cepat sih guys. Nanti mungkin kalau misalkan barangnya udah ada di Rodaling, gue coba akan datangin Rodaling. Kita lihat lah nanti first looknya tuh kayak gimana gitu. Harusnya sih keren. Yang gue suka nih wheel setnya ketemu frame-nya tuh padat banget. Oke, gitu aja mungkin dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga ya mungkin tolong dikoreksi lah kalau banyak-banyak perkataan gue nih yang salah atau melenceng gitu dan kelewatan. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat. Bye.